Dorong terus, bayinya akan lahir. Dorong terus, bayi akan keluar. Anak perempuan, ada tanda lahir berbentuk hati di bahu. Ruang bersalin. Apa yang kalian lakukan? Ini putri tuan muda, di bahunya ada tanda lahir berbentuk hati. Jelek, sekalipun jelek, dia anak tuan muda. Cepat bawa dia kembali lapor. Nyonya Mary masih menunggu. Ayo pergi. Bayi perempuanmu direbut orang. Apa? Bayiku. Sayang, bayiku. Stefanie, ada apa? Masih ada satu di perutnya. 5 tahun. Kemudian, Neil, perbaikan videonya. Stephanie, ketua Dream Group sudah diperbaiki. Neil, President Dream Group. Janice, aku tahu itu dia. Aku akan membalas. Perbuatannya segera. Ada kabar tentang putriku. Sudah ada petunjuk. Sepertinya akan segera ditemukan. Baguslah. Thorne, putra Stefania. Ingat itu. Tenang saja, aku ingat. Thorne, kalau kamu tidak cepat makan steaknya, nanti dingin. Ayah Lysander, kepala lu grup nenek mau hilangkan tanda lahir di bahuku. Mia, putri Lysander sakit. Mia, tanda lahir ini adalah tanda ciuman malaikat. Bilang pada nenek, kita tidak perlu menghilangkannya. Kamu ingat kata ayah, kita harus pura-pura miskin. Pura-pura miskin, ngerti? Aku ingat, kita pecundang bangkrut. Pintar. Aku harap kencan buta kali ini bisa dengan tulus menerima Mia, bukan karena statusku. Ayo pergi. Namaku Lysander, 28 tahun, lajang. Aku punya anak perempuan, kondisi keluarga sulit. Aku cuma punya 1 villa, 1 mobil mewah, tabungan 1 juta. Giliranmu. Namaku Mia, ayahku miskin, aku juga miskin. Uang jajanku cuma 100.000. Apa mereka berdua ini datang untuk pamer kekayaan? Ibu, mereka benar-benar miskin. Aku Stephanie, 26 tahun, lajang, punya 1 anak. Belum punya rumah, mobil, atau kerja, tabungan 0. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba duduk di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu di sini untuk kencan buta. Kencan buta. Akhirnya kamu carikan ayah untukku. Namaku Ton. Ini mamaku Stephanie. Dia cantik, lembut, perhatian. Dia mama terbaik di dunia. Namaku Mia. Ini papaku, Lysander. Tampan, kaya, muda, gagah. Dia papa terbaik di dunia. Kalau mamamu menikah dengan papaku, papaku akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Mia, Thorne, permisi, Tuan Lysander. Saya kesini bukan untuk kencan buta. Anda salah orang. Bukankah ini meja nomor 9? Ini meja nomor 6. Meja nomor 9 ada di sebelah sana. Bagaimana Leia mencarikanku? Orang seperti ini untuk kencan buta. Yang di depanku ini lebih baik. Saya minta maaf, saya salah meja. Papa, aku tidak mau pergi. Mama, kamu mamaku. Nya, Tapi, orang ini terlihat sangat familiar. bukankah ini kakakku Shirley dan adik Stephanie? Elliot, Presidir grup lu. Ternyata dia sudah kembali dari luar negeri. Jangan-jangan dia punya anak haram lagi. Stephanie, kamu masih berani kembali. Sial sekali. Jadi kamu kencan buta. Bawa anak haram ke kencan buta. Stephanie, kamu murahan. Siapa yang murahan? Dulu, ibumu tak tahu malu menggoda pria beristri yang hamilkanmu. Kau anak haram. Ibuku gini istri ayah. Kamu orang rendahan diusir keluarga Shen. Masih berani hina ibuku. Aku lawan kamu. Pulang, bilang pada ibumu aku bukan lagi orang yang bisa kamu tindas. Seperti 5 tahun lalu, suruh dia siap. Aku akan kembali menghitung dengannya.
Stephanie menarik juga. Elliot, si jalang Stephanie ini memukulku. Kamu harus bantu aku membalasnya. Bibirmu berdarah. Perbaiki riasanmu di mobil. Hari ini biar aku urus. Baiklah, jangan biarkan jalang kecil itu lolos begitu saja. Pergilah. Nona Stephanie, kamu jauh lebih menarik dari kakakmu. Sifatmu yang galak itu juga sangat aku sukai. Sebaiknya kamu juga nyah. Nona Stephanie, kamu belum kenal aku. Aku eksekutif senior di grup lu. Perkataanku sangat berpengaruh di kota ini. Aku orang penting. Dibanding pria tampan ini, modal tampang, tak punya apa-apa. Aku 100 kali lebih baik. Ikut denganku. Aku bantu bereskan Shirley. Kenapa aku tidak tahu grup lu punya eksekutif senior seperti ini? Sudah selesai. Nona Stephanie, kamu tidak mau kan sampai tidak punya tempat di sini selama kamu melayaniku dengan baik? Dasar jalang. Kamu cari mati. Akan kuberi kau pelajaran. Bocah tampan! Beraninya kamu ikut campur urusanku! Sakit? Papa datang menyelamatkan. Papa ini lumayan Kalau tahu diri, cepat pergi. Kamu bocah tampan, beraninya menyentuhku. Aku adalah eksekutif grup lu. Kamu berani menyentuhku, habislah kamu. Kenapa aku tak pernah dengar? Grup lu punya eksekutif sepertimu. Aku asisten khusus CEO grup lu. Berani sentuh aku. Aku bisa usir kamu dari kota Hai dalam sekejap. Asisten khusus CEO. Ada yang nyamar. Jadi kamu di sini. Aku kasih waktu 3 menit. Muncul di restoran XW cepat. Kamu kebanyakan nonton drama CEO arogan ya? Suruh tunggu 3 menit. Apa aku di sini? Lihatmu pamer. Jadi kamu pura-pura jadi asisten khusus CEO. Tuan Blake, kenapa Anda di sini? Presdir. Oh, temanku. Datang di saat yang tepat. Teman, aku mengerti. Aku terlalu ramah padanya. Bawa dia pergi! Blake. Bro, ini salah paham. Bro, ini salah paham. Bro. Orang itu asisten khusus CEO grup lu. Kamu kenal dia. Kami sudah lama kenal. Dia teman sekelas sepupuku, keluarga, tantenya, ipar sepupunya, mantan pacarnya, sepupu. Rumit sekali. Mami, Papa hebat kan? Mia sepertinya sangat menyukainya. Dia tidak buruk. Hebat. Terima kasih untuk yang tadi. Sama-sama. Kalau kamu benar-benar mau berterima kasih padaku, bagaimana kalau kita menikah? Menikah. Menikah. Tunggu. Tuan Lysander, meski kamu baru menolongku, bukan berarti aku harus menikahimu. Tabunganku sedikit, gajiku tak tinggi. Kalau ini terjadi lagi, aku lindungi kalian berdua. Takkan kubiarkan siapapun menindasmu. Mama, aku yatim dari kecil. Mama jangan tinggalkan Mia ya. Kalau saja putriku tidak direbut dariku, mungkin sekarang dia sudah selucu ini. Memanggilku mama dengan manja. Mama, teman-teman TK mengejekku. Mereka bilang aku anak haram tanpa papa. Mama, aku mau papa. Kau ingin punya papa? Selama bertahun-tahun Neil menungguku dan tak mau menikah. Kalau aku menikah, Neil pasti bisa merelakanku dan menemukan orang yang benar-benar cocok untuknya. Mama, terima papa, Ma. Terima ya. Baiklah. Aku setuju menikah denganmu, tapi aku harus bilang dulu. Aku datang ke kota Hai untuk cari putriku. Begitu aku menemukan anakku, aku akan membawa anakku dan pergi bersama. Kebetulan, aku juga lagi nyari ibu kandung Mia. Pas sekali. Kalau nanti kamu mau pergi, aku pasti tidak akan menghalangimu. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Hore, aku punya papa. Hore, aku punya mama. Selamat buku nikah untuk kalian berdua. Kantor urusan agama. Hon, aku punya papa. Hore, aku punya mama. Mama sudah menikah. Apa kita akan tinggal bersama papa dan kakak? Bagaimana kalau kamu pindah ke tempatku? Anak-anak ingin tinggal bersamamu. Aku akan pindah besok. Hari ini aku ada urusan. Ada urusan apa, Ma? Apa tidak bisa dilakukan setelah kita pindah? Mama harus ke pesta ulang tahun. Kakek aku balas dendam pada nenek sihir itu. Mia, jadilah anak baik. Besok, setelah urusan Mama selesai, Mama akan datang menemuimu. Kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Pesta ulang tahun Ayah Stephanie. Segera dimulai. Siapkan hadiah.
Kirim segera. Ingat, yang sederhana saja. Baik, segera saya lakukan. Papa sudah menikah dengan Mama. Kenapa Papa masih pura-pura miskin dan tidak bilang ke Mama kalau Papa CEO grup lu? Papa Mia mau lihat dia tulus sayang kamu. Mama pasti akan tulus menyayangiku. Baiklah, sebentar lagi. Kita pulang dan berkemas. Papa akan mengantarmu ke pesta ulang tahun itu. Oke. Ayo. Mama, Papa dan Kakak benar-benar miskin. Tabungan mereka hanya 1 juta. Itu kurang dari uang jajanku. Mama, CEO perusahaan terbuka. Kenapa tidak bilang? Belum waktunya memberitahu mereka. Mama ingin lihat apakah mereka tulus menyayangimu, Ton. Baru kita beritahu mereka. Oke. Baiklah. Stephanie informasi pribadi, 5 tahun lalu, punya anak di luar nikah, diusir dari keluarga Shen, membesarkan putranya sendirian. Hidupnya sulit. Apa? Lysander menikahinya hanya karena kasihan padanya. Kenapa? Kakakku sudah menikah. Nona Lea, Seperti yang kuduga, wanita tercantik di situs kencan. Pantas saja menghabiskan 1 juta untuk keanggotaan. Tuan Lysander menikahi wanita yang punya anak di luar nikah. Dia bahkan diusir dari keluarganya. Apa? Kakakku ternyata menikahi orang yang sudah punya anak. Keluarga lu pasti akan menentang keras. Bagaimana wanita seperti ini? Pantas untuk Tuan Lysander. Bagus sekali kakakku. Si bujangan tua ini akhirnya menemukan pasangan. Dia punya anak laki-laki. Kakakku punya anak perempuan. Sempurna, punya anak laki-laki dan perempuan. Pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Tuan Lysander bilang pesta ulang tahun ayahnya akan dimulai. Dia minta aku siapkan hadiah ulang tahun sederhana. Dia anggota keluargaku. Aku harus mendukungnya. Jadi, tambahkan akta Villa Sky Cloud Peakku ke dalam daftar hadiah. Oh iya, aku akan menelepon ibuku sekarang dan memintanya untuk menambahkan sesuatu juga. Halo Bu, halo, kakak sudah menikah. Eliana, Ibu Lysander. Pesta ulang tahun ayah kakak ipar dimulai. Aku tambah villa. Bu, Ibu juga harus tambah sesuatu. Dukung kakak iparku. Kakakmu sudah menikah. Dia putuskan menikah. Kejutan besar. Oh ya Lea, tambahkan giok hijau kekaisaran kualitas terbaik yang ibu dapat di lelang Christie bulan lalu. Dan barang antik itu ke hadiah. Wow, ratusan juta. Tidak peduli seberapa mahal, apakah lebih berharga dari kakak iparmu? Baik Bu, tenang saja. Aku akan pergi menyiapkannya. Shirley putriku, Stephanie, sejak kamu pacaran dengan eksekutif grup lo, keluarga Shen semakin terpandang. Hari ini, begitu banyak orang-orang penting yang datang. Janice, Ibu, Cherry, Stephanie, Kira akhirnya berhubungan dengan grup lu. Masa depan kita sungguh tak terbatas. Oh iya, kalian lanjut ngobrol. Aku ganti baju. Aku ganti setel lantang sutra. Dijahit master papan atas. Baiklah. Stephanie, kenapa dia di sini? Bukankah itu Stephanie? Kenapa dia membawa anaknya? Kenapa dia ada di sini? Beraninya jalang ini muncul di sini. Benar-benar sial. Itu benar-benar Stephanie. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa pakaiannya seperti pengemis? Ini masih putri sulung keluarga Shen. Halah, dulu hidupnya berantakan. Dia hamil anak haram. Dia sudah lama diusir dari keluarga Shen. Stephanie, kamu bawa anak haram ini ke pesta ulang tahun ayah. Kamu bahkan tak bawa kado ulang tahun. Dengan muka tebal, datang numpang makan minum. Mami, bau kentut. Dasar anak haram. Omong kosong. Ada yang kentut lagi? Dasar anak haram. Apa kamu cari mati? Stephanie, berani kau tampar aku. Ku tampar kau. Jalak. Stephanie, beraninya kamu bikin keributan di pesta ayahmu. 5 tahun lalu kalian membiusku, menjebakku hingga diusir dari keluarga Shen. Hari ini, kita selesaikan perhitungan ini. Membius apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Begitukah? Stephanie minum obat flu. Tidur nyenyak, bangun tidur nanti baikan. Aku tak sangka mereka lakukan hal ini. Benar, siapa yang tahu isi hati orang? Ada apa? Wajah dan murahannya sama dengan ibunya. Kami carikanmu pengemis. Nikmati malam ini. Aku tak sangka Shirley dan ibunya begitu jahat. Ku dengar Nyonya Janice dulu pengasuh keluarga Shen. Istri sakit. Dia layu Tuan Samuel. Shirley cuma anak tiri, bukan anak kandung Samuel. Bukankah ibu bilang
CCTV sudah dihapus. Semuanya, 5 tahun yang lalu, aku dijebak oleh Shirley dan ibunya, sehingga aku diusir dari keluarga Shen. Hari ini kebenarannya terungkap. Mereka lah yang seharusnya diusir dari keluarga ini. Anak kurang ajar. Hari ini ulang tahunku. Berani kau bawa? Anak haram ini bikin onar. Kupukul kau sampai mati, anak sialan. Aku putri kandung ayah. 5 tahun lalu, aku hamil di luar nikah. Aku dijebak ibu dan anak itu. Buktinya di sana. Pengawal. Lemparkan benda itu keluar. Ayah, kapan kita bisa bertemu Ibu? Segera. Halo, Ada soal Lysander. Stephanie dijauhan keluarga Shen. Situasinya tidak menguntungkannya. keluarga Shen. Tak tahu diuntung. Buat mereka hilang. Siapkan. Sampai hotel 3 menit lagi. Kamu keterlaluan. Hari ini kita adakan pesta ulang tahun megah. Banyak tamu. Terhormat hadir. Kamu datang bikin masalah. Kamu tak anggap aku ayahmu. Aku cuma ungkap kebenaran. Biar semua orang tahu semua tentang masalah ini. Jadi kamu mau mengungkit skandal lama hari ini? Apa menurutmu kita belum cukup malu? Malu. Dulu, saat aku diusir dari keluarga, semua orang di kota menertawakanku. Sekarang setelah aku akhirnya mengungkap kebenaran, kamu pikir aku membuatmu malu? Kebenaran apa? Apakah kebenaran sepenting reputasi keluargaku? Dia hanya ingin keluarga kita jadi bahan tertawaan. Jadi kamu sudah tahu kebenarannya, kan? Memangnya kenapa kalau aku tahu? Terus kenapa kalau tidak? Sudah 5 tahun berlalu. Apalagi yang kamu inginkan? Mereka hancurkan hidupku. Aku bahkan tak bisa buktikan tak bersalah. Begitukah? Tidak. Kamu seperti ibumu yang berumur pendek. Egois, mementingkan diri sendiri. Hanya demi egoismu. Mau hancurkan reputasi keluargaku. Aku bodoh. Selalu berpikir kamu ditipu. Sebelum ibu meninggal, dia bilang kamu ditipu, Janice. Ceraikan dia. Dia suruh jangan salahkan atau benci kamu. Jangan sebut dia di hadapanku. Dulu dia dana dari keluarga ibunya. Tapi dia putus hubungan dengan mereka. Apa gunanya dia sekarang? Dia putus hubungan dengan keluarganya hanya untuk nikahimu. Sampai akhir, dia masih memikirkanmu. Dia masih memikirkanmu. Tapi begini caramu bicarakan dia sekarang. Itu balasannya. Dia pantas mendapatkannya. Kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku kejam. Stephanie, kamu berani mengancam kami. Lihat anak tidak berbakti ini. Punya anak haram dengan pria sembarangan. 5 tahun lalu dia berani kembali. Thorn bukan anak haram. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Lalu di mana ayahmu? Mengemis di bawah jembatan, kan? Stephanie, kamu pikir kamu bisa begitu saja menggunakan video editan untuk memfitnah aku dan ibuku? Apa kamu benar-benar pikir kami mudah ditindas? Satpam, siapapun. Usir dia dari sini. Baik. Ibu keren sekali. Haram kecil, diam. Thorn, jangan mendekat. Atau aku bunuh dia. Thorn cukumu. Ayah cuma diam. Aku tak punya cucu haram begitu. Kalian jahat. Diam. Stephanie, bukankah kamu hebat sekali? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Hentikan! Siapa yang memberimu keberanian menyentuh istriku? Papa, ini suami Stephanie. Latar belakangnya. Kenapa kamu di sini? Sudah aku bilang, setelah menikah denganku, tak akan kubiarkan siapapun menindasmu lagi, siapa yang tidak tahu diri. Berani menindas istri dan anakku. Papa, itu mereka menindas mama dan memanggilku anak haram. Ayah, lihat Stephanie. Dia main dengan pria sembarangan di luar, lalu bawa pria ini ke pesta ulang tahun ayah. Dia keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Keluarga Shen punya anak perempuan tidak berbakti. Sial, 8 turunan. Stephanie, kamu benar-benar tidak bisa dinasihati. Katakan sekali lagi. Kamu? Baik. Stephanie,
Kamu berani ya kerja sama orang luar untuk bikin masalah. Takkan berhenti sampai aku mati kan? Di matamu, aku cuma orang luar. Tidak perlu kembali ke keluarga Shen yang remeh ini. Mulai sekarang, Stephanie adalah bagian dari keluarga Lu. Mulai sekarang, keluarga Lu akan melindunginya. Apa yang kamu sombongkan? Pikir kamu siapa? Presidir lu dari grup lu? Kau tak lihat kalian kencan buta? Aku mungkin percaya padamu. Kamu tak tahu malu. Pacar putriku hebat. Eksekutif senior di grup lu. Masa depan tak terbatas. Kalau tahu diri, berlutut, calon menantu mungkin masih akan melepaskan kalian. Oh ya? Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana dia akan membereskanku. Kamu cari mati. Bagus. Selesaikan perhitungan lama dan baru kita. Pengawal hajar mereka sampai setengah mati. Lalu usir mereka. Menantu keluarga Shen, perwakilan dari grup Lu, datang membawa hadiah berharga untuk merayakan ulang tahun Tuan Samuel. Blake, asisten pribadi Presidir Lu. Dia bawa banyak hadiah ucapan selamat. Keluarga Shen sangat sukses. Grup Lu beri hadiah untuk keluarga Shen. Ginseng Mas hadiah khusus keluarga kerajaan. Akta tanah puncak surga kalung Heart of the Ocean. Giok hijau kekaisaran terbaik. Manik-manik giok antiki istana. Hadiah Ibu Suri untuk kaisar. Cincin jempol giok kaisar kuno. Shirley, ini hadiah dari pacarmu. Pacarku eksekutif senior di grup lu. Bukan penipu seperti dia. Bagus, bagus. Nilai hadiah-hadiah ini melebihi 1 miliar, bahkan lebih tinggi dari nilai pasar grup Shen kita. Shirley, kamu benar-benar putri ayah yang baik. Semua diatur Tuan Lysander. Sebagai hadiah untuk ayahanda. Puas? Apa? Nyonya, Ini Presidir Lysander, CEO Lu Group. Ini Nyonya Stephanie, istri Tuan Lysander. Ada pertanyaan. Maksudmu ini Presidir Lu Group? Stephanie istrinya. Ini anak-anak mereka. Ada masalah? Bagaimana mungkin? Tuan Lysander. Menantuku sayang, ini semua hanya salah paham. Salah paham. Stephanie, jelaskan pada Tuan Lysander. Kenapa tak bilang pada ayah? Kalau kau menikah dengan Tuan Lysander, Aku jadi terlihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku menikah dengan siapa itu bukan urusan. Sayang, awalnya aku mau kasih hadiah ulang tahun buat ayahmu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak perlu lagi. Tentu saja, tidak perlu. Ini, ayah. Hari ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Mulai sekarang, aku, keluarga Shen ya, keluarga Shen. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Soal apakah keluarga Shen bisa bertahan 3 hari ini? Tergantung keberuntungan kalian. Stephanie, ini semua salah ayah. Ayah juga ditipu oleh ibu dan anak itu. Tolong maafkan ayah kali ini. Sayang, ayo pergi. Stephanie, aku tahu aku salah. Stephanie, menantuku sayang. Tuan Lysander. Terima kasih, Blake. Terima kasih sudah membantuku menyelamatkan muka. Sama-sama. Sama-sama. Ada apa? Ini berkat teman masa kecilku. Dia suruh Blake bawa hadiah mewah untuk bantu selamatkan muka. Dan izinkan aku pura-pura jadi Presidir Lysander. Benar? Presidir Lu itu teman masa kecilmu. Sayang, ayo kita antar anak-anak pulang dulu. Blake bisa sekalian mengantar kita. Keluarga Sen berani-beraninya perlakukan istri dan anakku begini. Keluarga Sen harus bangkrut. Lakukan sesuatu untukku. Buat keluarga Shen bangkrut. Ini. Halo, Tuan Samuel. Kita ditekan grup Lu. Dan konsorsium tak dikenal. Kita diambang kebangkrutan.
Apa? Ini semua ulahmu. Keluarga Shen hancur. Ayah, kenapa pukul ibu? Dan kamu juga. Bukannya kamu bilang Lysander itu palsu. Janice, Shirley, kalian ditahan. Bawa mereka pergi. Ibu. Aku yang melakukannya. Kejadian 5 tahun lalu. Ini tak ada hubungannya dengan Shirley. Lepaskan Shirley. Aku mengaku. Ibu. Bawa dia pergi. Ibu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini semua salah Stephanie. Apa kamu mau balas dendam? Kamu siapa? Aku bisa membantumu. Kenapa kamu mau membantuku? Kamu tidak perlu tahu kenapa. Kamu hanya perlu tahu penghinaan yang kamu alami hari ini. Aku bisa membalaskannya untukmu. Aku bahkan bisa membuatmu menjadi nyonya besar grup lu yang sesungguhnya. Mulai sekarang, aku akan menuruti semua perintahmu. Bagaimana menurutmu? Ini rumah kecil yang kamu sebutkan itu. Rumah ini. Aku habiskan semua tabungan warisan dan hasil jeripayah seumur hidup untuk beli ini. Agak kecil, terima saja dulu. Biarkan dia tinggal di sini dulu untuk mengujinya. Kalau dia benar-benar bisa merawat Mia, nanti aku akan membawanya ke kediaman utama keluarga lu. Sudah lumayan bagus untuk orang biasa seperti dia bisa membeli villa sekecil ini. Kalau dia benar-benar bisa merawat Ton, nanti aku akan membawanya tinggal di villa mewahku dan biar dia tahu dunia luar. Besok ke rumah Presdir L. Dia sudah sangat membantu. Kita harus bawa hadiah untuk berterima kasih langsung. Oh, Ada apa? Tidak apa-apa? besok aku antar kamu. Bawa anak-anak istirahat di sofa ya. Aku ke dapur dulu, buatkan kalian makan. Bisa masak? Tentu saja, tenang saja. Karena kau sudah menikah denganku, nah aku pastikan kau dan anak-anak hidup nyaman dan tercukupi. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Sudah, sana. Mami, duduk di situ. Halo Ma, ada apa? Lysander, hari ini perjamuan ulang tahun ayah istrimu. Hadiah yang kusiapkan. Cukup jaga gengsinya. Ini ideku, kamu harus berterima kasih. Padaku, penolong hebatmu. Sudah cukup. Hadiah ulang tahun itu hampir membongkar rahasiku. Aku bilang ke Stephanie, aku cuma karyawan biasa di sini. Aku belum beritahu identitas asliku. Kalian berdua, jangan bocorkan padanya. Lysander, kenapa kamu membohonginya? Aku tahu kakak khawatir kakak ipar akan takut dan kabur saat tahu kita keluarga konglomerat. Masuk akal? Baiklah, besok malam aku akan membawa Stephanie ke rumah. Bagus, aku akan segera bersiap-siap. Wah, bagus sekali. Besok kakak bawa kakak ipar ke sini. Aku siapkan hadiah penyambutan. Oke, pergilah. Aku mau siap-siap. Aku harus siapkan apa ya? Pangeran dan Putri ungkap identitas asli. Dia beritahu Putri, dia sebenarnya pangeran dari kerajaan Langs. Sang putri mengaku, dia Putri Stoman. Pangeran dan Putri berpelukan. Hidup bahagia selamanya. Mami, apa kita akan pergi setelah menemukan kakak? Sayang, ada apa? Bisa nggak kita tinggal di sini? Aku mau papi mami hidup bahagia selamanya. Seperti di dongeng. Thorn jadi anak baik. Tidur sekarang, jangan bangunkan Mia. Ayo, berbaringlah. Apa keran airnya belum dimatikan? Lagi apa? Mengintip pria tampan. Aku tidak melihat apa-apa.
Kamu istriku, aku suamimu. Kamu boleh lihat? Lihat saja. Dasar mesum. Imut banget kalau malu. Mia, tahun PR kalian sudah selesai? Makan buah. Sudah selesai. PR-ku ada di rumah nenek. Nenek, Nenek Mary, Papa pergi kerja. Papa titip aku ke Nenek Mary. Kamu bohong, belum dikerjakan. Aku tak bohong, aku sudah mengerjakannya. Mama, aku antar Mama ke rumah Nenek Mary. Ambil PR. baiklah. Mama pergi bersamamu. Ambil PR-mu. Anda, Nenek, cucuku sayang, kamu datang. Mereka terlihat lebih akrab daripada nenek dan cucu kandung. Mama antar aku ambil PR. Kamu Stefania. Halo Tante. Aku dengar dari Lysander tentang kamu. Kamu cantik sekali. Cepat masuk, masuklah. Aku dan Lysander datang malam ini. Terima kasih Prestir L, tapi PR Mia tertinggal di rumah Tante. Jadi, aku bawa anak-anak lebih awal. Terima kasih Mia. Tanpamu, Tante tak akan bisa bertemu menantu lebih awal. Menantu? Gawat, aku keceplosan. Maksudku, Lysander sudah seperti anakku sendiri. Dan aku sangat senang dia menikah denganmu. Begitu ya? Jadi, Lysander sangat dekat dengan kalian semua. Pantas Prestir L beri hadiah semewah itu untuk bantu aku jaga gengsi. Bukan apa-apa, tapi Stephanie, kamu sangat cantik dan baik hati. Bagaimana kau jatuh cinta pada Lysander? Dia cuma karyawan kecil. Gak punya banyak uang. Aku nggak peduli hal itu, asal karakternya baik dan bisa diandalkan. Lysander orang yang sangat baik. Baguslah. Mama, aku sudah menemukan buku PR-ku. Anak ini mirip Lysander kecil waktu dia kecil. Dia anakku. Halo Nenek, namaku Thorn. Halo Thorn. Ya, sepertinya semua anak yang lucu terlihat mirip. Tante, buku PR Mia juga sudah ketemu. Aku bawa anak-anak pulang dulu. Cepat sekali. Pertama kali kesini, kamu belum makan malam. Bu, aku pulang. Bu, Ayah dalam masak. Ibuku tidak ada di sini. Iya, dia tidak di rumah, tidak di sini. kamu. Hey Stephanie, kamu juga di sini. Tadi kamu panggil siapa? Ibuku. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sini. Jadi, aku tumbuh besar bersama Presdir L. Benar? Iya. Oh, jadi begitu. Lysander sudah di sini. Mari kita duduk sebentar. Ayo. Duduk sini. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Kalau anakku menikah dengan istri sebaik ini, pasti senang sekali. Lysander, kamu harus memperlakukan istrimu dengan baik. Pria sayang istri. Rezekinya lancar. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Halo, ada apa? Tuan Lysander, adikmu ada di tangan kami. Apa? Apa maumu? Lysander, jangan gugup begitu. Kami, geng naga hitam, mau bicara bisnis denganmu. Aku dengar kamu dapat tanah di selatan kota untuk bangun pusat komersial besar. Proyek ini harusnya ditangani geng naga hitam kami. Ku beritahu, aku tak peduli caramu berbuat onar di distrik selatan. Tapi kamu mengincarku, apa kamu sudah bosan hidup? Geng naga hitam kami kecil, tapi sekarang kami sudah dapat pendukung baru. Kami tak mudah diganggu. Aku sarankan kamu pikir baik-baik sebelum putuskan. Ada apa? Lysander, apa terjadi sesuatu? Geng naga hitam menculik Lea. Apa? Lea, harus apa kita lakukan? Jangan khawatir, aku selamatkan Lea. Mama, kamu pergi bersama Papa untuk menyelamatkan Tante. Itu terlalu berbahaya. Kamu di rumah saja, jaga anak-anak. Aku yang akan selamatkan Lea.
Stephanie, aku benar-benar minta maaf. Sepertinya kita harus menunda makan kali ini. Tidak apa-apa. Prioritas sekarang selamatkan orang. Asalkan Leah kembali selamat. Itu yang terpenting. Baiklah. Mama mau menelepon sebentar. Neil, bantu cari tahu lokasi geng naga hitam sekarang. Mereka culik adik iparku. Suami kamu sudah menikah? Iya. Keadaannya darurat, tolong cari tahu secepatnya. Segera. Mereka di gudang terbengkalai di selatan kota. Mengerti. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa kakakku? Kakak Lisander, CEO Grup Lu. Berani kau melakukan aku begini? Kakakku takkan melepaskanmu. Tenang, Raja Langit datang. Dia tak bisa selamatkanmu. Ya Tuhan, siapa yang bisa selamatkan aku? Kalau ada yang selamatkan aku nikah sama dia. Wow, Dewa Perang telah turun. Langit pasti telah mendengar doaku. Lepaskan dia. Datang sendirian untuk menyelamatkan orang. Masih berani sombong? Tunggu saja, aku bisa membuatmu mati dengan layak. Serang bersama. Kamu cari mati. Maju. Keren sekali. Cari mati? Bagaimana mungkin? Aku adalah pembunuh bayaran terkuat dari Shadow. Luar biasa. Dari jauh, aku dengar suara berisik dari toilet. Seperti ini suaranya. Ada apa ini? Dasar tidak berguna. Aku menyerah. Aku menyerah. Lepaskan dia. Baik-baik. Nona Leah, kamu tidak apa-apa. Kamu tampan sekali. Kenapa dia di sini? Jangan sampai dia tahu. Leah, aku. Lysander, Siapa orang tadi? aku takut sekali. Kukira aku akan mati. Tidak apa-apa, aku di sini. Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan orang-orang ini? Tadi ada orang datang dan menghajar semua orang jahat ini. Kamu tidak tahu betapa tampannya dia. Kamu harus bantu aku menemukannya. Kita harus menemukannya. Lalu berterima kasih padanya. Bukan berterima kasih. Bukan berterima kasih. Kenapa? Aku akan menikahinya. Kamu akan menikahinya. Ya, aku hanya mau menikah dengannya. Tapi... Tuan Liam, setelah menculik Leah dan mendapatkan proyeknya, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja, hancurkan semua yang berharga baginya. Sedikit demi sedikit. Pertama, proyeknya, lalu... Bagaimana dengan Stephanie? Tenang, ikuti aku saja. Bukan cuma kamu yang bisa balas dendam pada Stephanie. Istri Lysander juga akan jadi milikmu. Halo? Bos, gawat, lihatlah, diselamatkan. Rencananya gagal. Apa? Gagal? Geng naga hitam tidak berguna itu. Bersiaplah. Sekarang giliranmu. Leah, aku sayang. Kamu pasti sangat ketakutan.
Coba Mama lihat, apa kamu terluka? Aku tidak terluka. Hanya sedikit takut. Oh ya, Ma. Tadi ada seorang dewa penyelamat yang menolongku. Dia hebat, sendirian. Dia kalahkan mereka semua. Sehebat itu. Siapa dia? Aku tidak tahu. Aku tidak melihat wajahnya. Aku sudah putuskan. Aku harus cari orang ini. Aku akan nikahi dia. Baiklah. Siapapun yang disukai leah kita, Mama pasti akan menemukannya untukmu. Oh ya? Lysander, bukankah kamu bilang akan membawa kakak iparku hari ini? Di mana dia? Benar juga. Di mana Stephanie? Aku di sini. Penyelamat. Penyelamat hidupku. Calon suamiku. Astaga, lupa ganti baju? Gimana kamu tahu rumahku? Bagus. Gak perlu nyari kamu. Aku cuma mau nikah sama kamu. Dia adalah kakak iparmu. Apa? Ini kakak iparku. Dia jelas dewa penyelamat yang menolongku hari ini. Apa? Maksudmu Stephanie, yang menolongmu hari ini? Iya, aku akhirnya merasakan cinta sejati. Kenapa kamu merebut orang yang kusukai? Tunggu sebentar. Kakak Ipa, kenapa kamu seorang wanita? Dasar gadis konyol. Kalau bukan wanita, bagaimana bisa jadi kakak iparmu? Stephanie, kamu kalahkan anggota geng naga hitam. Selamatkanlah ya. Menantu hebat yang kudapat. Biar ku jelaskan ya. Begini ceritanya. Jadi semua kemampuan bela dirimu dipelajari di luar negeri untuk melindungi diri. Stephanie, kamu pasti sudah banyak menderita. Bukan apa-apa, kemampuannya begitu hebat. Tanpa pelatihan profesional, bagaimana mungkin bisa menguasainya? Sepertinya dia banyak menderita. Stephanie, ada petunjuk tentang putrimu. Benarkah? Di mana dia? Seharusnya dia ada di kota Hai. Detail lainnya masih sedang kukonfirmasi. Bagus sekali. Setelah bertahun-tahun, aku dan putriku akhirnya bisa bertemu kembali. Pangeran, silakan makan. Putri, silakan makan. Terima kasih, Papa. Ratuku, silakan makan. Stephanie. Maaf, pagi-pagi sudah datang. Aku kangen banget sama kamu. Sudah. Ini istriku. Mumpung di sini, udah sarapan? Duduk makan bareng kami aja. Baiklah. Nenek Bibi. Sayang, Lysander, kita beruntung diberkati punya anak laki-laki dan perempuan. Aku ambilkan peralatan makan. Ayo, aku temani kamu. Hidupmu enak sekali ya. Kamu datang pagi-pagi untuk menemuiku? Siapa yang mau menemuimu? Aku datang lihat cucu-cucuku dan temani menantuku. Sejujurnya, kamu harus akui identitasmu pada Stephanie dan hidup bahagia bersamanya. Soal ibu kandung Mia, jangan dicari lagi. Mia suka sekali. Aku juga suka. Soal identitas ini, aku akan beritahu Stephanie. Tapi kita harus cari ibu kandung Mia. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menyerah? Dengar, Mama bilang, jangan hanya pikirkan ibu kandung Mia, tapi juga Stephanie kita. Kau berani sakiti Stephanie, Mama pukul kau. Aku tak akan sakiti Stephanie. Percaya padaku. Stephanie, makan yang banyak. Jaga dirimu baik-baik. Nanti, punya 2 anak lagi dengan Lysander. Papa dan Mama saling menyayangi. Mama akan segera punya adik bayi. Benarkah? Mia, Kamu tidak apa-apa? tanda lahir berbentuk hati. Mia mungkin adalah putri kandungku. Apa? 5 tahun lalu putriku direnggut orang. Tepat setelah dia lahir. Dia punya tanda lahir berbentuk hati di bahunya. Dia diculik. Siapa orang itu? Kenapa mereka membawa pergi putrimu? Aku tidak tahu siapa mereka dan kenapa mereka membawa pergi putriku. Tapi aku tahu mereka sangat berkuasa. Aku sudah menyelidiki selama bertahun-tahun.
tapi tidak menemukan petunjuk sama sekali. Waktu itu, Mia tiba-tiba dibawa pulang oleh nenek. Mungkinkah nenek yang mengambil Mia dari Shen Qingyue? Jadi yang kamu bilang benar? Orang yang dicari Lu Jingsen adalah Shen Qingyue dan putri yang dicari Shen Qingyue selama ini adalah Mia. Aku tahu ibu adalah mama. Ya, ampun aku merasa nonton drama. Plot apa ini? Ayo, biar ku gantikan bajumu yang bersih dulu. Putriku. Putriku, Lepaskan aku. Kamu bukan mama. aku mamamu sayang. Mama akhirnya menemukanmu. Lepaskan dia. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Aku tahu Lysander, selama ini cari ibu kandung Mia. Kebetulan, aku tahu, Shirley yang dicarinya. Jadi ku bawa dia ke sini. Shirley? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau melahirkan anak secantik Mia? Kapan kamu hamil? Sebenarnya saat kamu hamil, aku juga hamil. Tapi anak itu langsung direbut saat lahir. Bertahun-tahun aku mencarinya. Tidak mungkin. Mia tidak mungkin putrimu. Lysander, kamu salah paham terhadapku. Tapi aku tidak menyangka pria malam itu ternyata adalah kamu. Malam itu? Kalau begitu katakan, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kalau kamu berani mengarang cerita, aku akan menghancurkan keluarga Shen. 5 tahun lalu, aku minum berlebihan dengan teman. Saat kembali ke hotel, aku salah masuk kamar. Aku masuk langsung ditekan ke tempat tidur oleh seorang pria. Kesadaranku kabur, lalu terjadi sesuatu di antara kami. Hotel South Isle, kamar 608. Bagaimana bisa? Hotel South Isle. Bukankah itu hotel tempat aku dijebak malam itu? Hanya tahu nama hotel dan nomor kamar. Tak bisa buktikan. Kalau kamulah orangnya malam itu. Kata-kata saja tak cukup. Kamu takkan percaya padaku. Aku punya buktinya. Akulah orangnya malam itu. Cincin jempol ini ditinggalkan oleh pria itu. Warisan dari kakekku. Hanya satu di dunia. Tak bisa dipalsukan. Ini. Coba, aku lihat. Benar, ini milik keluarga Lu kita. Cincin jempol ini hilang malam itu, 5 tahun lalu. Cincin jempol ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Mungkinkah itu benar-benar Shirley? Bagaimana mungkin? Mungkinkah tanda lahir Mia? Semuanya hanya kebetulan. Sayang, ini mama. Lepaskan aku. Kamu bukan mama. Kamu wanita jahat. Bagaimana kamu ibu kandung Mia? Ya, det istri Lysander. Aku akan lempar kalian berdua. Kau ke sungai untuk ditenggelamkan. Aku tahu aku memperlakukanmu buruk sebelumnya. Tapi mama tidak sengaja. Bisa maafkan mama. Kamu bukan mama. Mia tidak menerimamu. Lepaskan dia. Salahku. Tak bisa lindungi anakku. Dia direnggut saat lahir. Dan sekarang tak mau mengakuiku. Lysander, keluargamu akhirnya bersatu kembali. Ini benar-benar kebetulan. Hari itu aku pergi ke restoran. Dan kebetulan melihat cincin ini di tangan Shirley. Begitulah cara aku menemukannya. Lysander, kamu sudah menemukannya. Kapan kamu berencana menikahinya? Kapan kamu berencana menikahinya? Menikahinya. Ayahnya. Apa ayah dan ibu akan berpisah? Aku tidak mau. Apa? Kalian sudah menikah? Iya. Kakakku dan Stephanie sudah menikah. Aku tak peduli Shirley adalah ibu kandung Mia. Aku hanya akui kakak ipar ini. Ikut aku sebentar. Maaf, aku tak tahu kalian sudah menikah. Kalau aku tahu, tak akan gegabah membawanya ke sini. Mia sangat menyukai ibunya. Kalau kita membuatnya menerima Shirley lagi, mungkin butuh waktu. Tapi kalau kalian bercerai, aku tak tahu Stephanie setuju. Bagaimanapun juga, kamu adalah CEO grup Lu. Dia belum tahu identitasku. Aku belum menemukan kesempatan tepat untuk memberitahunya. Dia belum tahu. Aku minta Shirley juga merahasiakannya. Untuk masalah ini, kamu yang kasih tahu sendiri. Terima kasih. Pulanglah dulu.
kakakku masih butuh waktu. Kami pergi dulu. Lysander, meskipun aku tidak punya status resmi, bisakah aku tetap berada di sisi Mia? Mia direnggut dariku sejak dia lahir. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semuanya padanya. Mia adalah putri kandungmu. Datang saja ke rumahku untuk bertemu Mia. Bukankah dia seharusnya terharu dan izinkan aku pindah ke rumahnya? Baiklah, terima kasih Tuan Lysander. Tuan Liam, keluarga lu jelas sedang kacau. Kenapa kamu tiba-tiba membawaku pergi? Lysander sembunyikan identitasnya. Dia tak beritahu Stephanie kalau dia CEO grup Lu, katanya cuma karyawan kecil. Apa? Jadi itu artinya Lysander hanya mempermainkan Stephanie? Tidak? Dia peduli Stephanie. Dia cari wanita itu bertahun-tahun. Katanya akan nikahi begitu ketemu dan beri Mia keluarga utuh. Jadi sepertinya dia hanya berpura-pura menjadi pria yang tulus dan setia. Kalau begitu, tidak sulit bagi kita. Dia peduli Stephanie. Bukankah lebih menarik setelah kita pisahkan mereka? Benar. Kalau aku beritahu Stephanie, mengingat kepribadiannya, dia pasti bertengkar hebat dengan Lysander. Mungkin kita tak perlu lakukan apa-apa. Jangan bicara sembarangan. Atau kusir kau dari Siti. Lebih baik dia tidak tahu. Saat aku menjadi istri Lysander, aku akan pamer di depannya. Bukankah dia akan lebih marah? Stephanie, 5 tahun lalu kakakku dibius. Itu sebabnya dia melakukannya. Lysander, ikut aku keluar sebentar. Jangan nangis, Ma. Stephanie bakal bertengkar sama kakakku. Beraninya Stephanie, menantu yang baik. Kalau dia tak hargai, jangan anggap aku ibunya lagi. Tapi kalau kakak ipar pukul kakakku, Ini? mungkin kita lihat saja. Kalau terjadi sesuatu, kita masih bisa hentikan. Ayo, kita pergi. Ayo kita bercerai. Ayo kita cerai. Mami, jangan pergi. Aku mau, Mami. Aku sudah tidak punya papi sekarang. Mulai sekarang, aku nggak akan punya papi lagi. Mami, jangan tinggalkan aku. Aku sangat penurut dan patuh kok. Mami sudah datang mencarimu. Meski Mami tak begitu suka dengan ibu kandungmu, aku tak bisa halangi seorang ibu bersama putrinya. Aku juga ibu dan kehilangan putriku sendiri. Stephanie, Lysander, dulu kamu bilang kalau sudah ketemu ibu kandung anak itu, kita bercerai. Kurasa sekaranglah waktunya. aku masih ada yang mau dibicarakan dengan Stephanie. Kalian pulang duluan saja. Baik, bujuk Stephanie baik-baik. Aku bawa Leah pulang dulu. Tidak, aku tidak mau. Mami pergi. Mia, Shirley adalah ibu kandungmu yang sebenarnya. Bukan, Mami aku itu kamu. Kamu, Mamiku. Mia, Mami, bukankah Mami bilang kalau Mia punya tanda lahir bentuk hati? Seperti kakakku, Mia itu anak Mami. benar juga. Tanda lahir. Kamu jelas-jelas anaknya Shirley. Kenapa kamu punya tanda lahir ini? Ada apa ini sebenarnya? Apa? Ada apa ini? Kenapa tanda lahirnya bisa lepas? Mami nak, yang tadi Mami gosok itu stiker yang aku tempel. Mia memang bukan putriku. Pantas saja. Kalau dia semudah itu ditemukan, Neil tidak mungkin bantu aku. Cari dia lama, tanpa hasil. Aku mau bicara dengan mamimu. Kalian main di sana dulu ya. Stephanie, sebenarnya Shirley sama sekali bukan maminya Mia. Apa? Dia bukan? Benar. Meskipun saat itu aku dibius, aku masih samar-samar melihat siluet wanita itu. Meskipun aku tidak ingat wajahnya, tapi siluet itu jelas bukan Shirley. Kalau bukan Shirley, kenapa cincin itu padanya? Pasti Liam yang kasih. Dia yang membiusku saat itu.
Maksudmu kakakmu yang membiusmu? Masalah ini sudah aku selidiki dengan jelas. Dia memasukkan sesuatu ke minumanku, sehingga membuatku tidak sadarkan diri. Kalau bukan karena aku ingin memanfaatkannya untuk menemukan ibunya Mia, aku tidak akan membiarkannya selama ini. Tadi, di ruang tamu. Itu semua akting. Bagaimana? Aktingku meyakinkan tidak? Iya, aku sendiri hampir percaya. Tapi kakakmu, kenapa dia membiusmu? Seorang karyawan kecil di perusahaan. Sampai saat ini, aku tidak seharusnya menyembunyikannya lagi darimu. Stephen, sebenarnya aku adalah Stephanie. Sebenarnya aku... Apa, Mama? Kalian belum selesai ngobrol. Mia hampir telat sekolah. Aku juga akan telat. Aku masih harus antar kamu ke sekolah. Aku ambil tasku dulu. Kamu juga, cepat pergi kerja. Aku. Sini. Sayang-sayangku, aku mau tanya sesuatu sama kalian. Bagaimana jika ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari mamamu dan sekarang mau jujur? Apa mamamu akan memaafkannya? Dulu pernah ada seorang pria yang berbohong pada Mama. Mama memotong tangan dan kakinya dan melemparnya ke sungai. Ayah, aku juga tidak akan memaafkan orang yang berbohong pada Mama. Oke. Lysander, aku mau bicara sesuatu denganmu. Jangan panggil aku seakrab itu. Kita tidak sedekat itu. Kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Tuan Lysander, aku ibu kandung Mia. Aku juga tidak mau menyia-nyiakan hidupku seperti dulu. Katanya beberapa hari lagi, grup Lu dan grup Dream akan menegosiasi bisnis. Boleh ikut? Shirley mau main trik apa lagi? Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Setelah Lia mengambil alih perusahaanmu, lihat saja, apa kamu masih bisa sombong seperti ini? Stephanie negosiasi bisnis ini antara Dream Group dan Lu Group. Kamu harus pergi sendiri. Pas banget. Temui presdir Lu yang dirumorkan itu. Marga suamimu juga Lu. Mungkin presdir Lu itu dia. Imajinasi mulia. Gajinya cuma 5.000. Dia presdir. Kamu bilang ke suamimu kalau tidak punya pekerjaan dan tidak punya gaji. Iya juga ya. Aku benar-benar lupa soal itu. Terus bagaimana caramu mengaku? Aku akan cari kesempatan yang pas. Aku tidak tahu setelah memberitahunya. Apakah dia akan marah? Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Berarti aku tidak punya kesempatan lagi. Kesempatan untuk menggali kentang di negara es. Tapi masih ada. Jangan, aku salah. Mia, kalau ada yang berbohong pada ayahmu, apakah ayahmu akan memaafkannya? Terakhir kali ada yang bohongi ayah. Ayah memecatnya dan mengusirnya dari kota Hai. Kalau orang itu ibu, ayah pasti memaafkannya. Sepertinya begitu. Ibu, aku lapar. Aku mau makan kue buatanmu. Aku juga mau kue. Baiklah, kalian main dulu. Ibu buatkan untuk kalian. Kenapa tiba-tiba ingin membuat kue? Thorn dan Mia bilang mereka ingin kue, jadi aku buatkan untuk mereka. Caramu salah. Biar aku ajari. Seperti ini. Ratakan. Kamu tahu cara melakukannya. Tentu saja, aku adalah pria yang bisa berbisnis dan memasak di dapur. Suami modern yang sempurna. Apa yang kamu lakukan? Sudah bersih sekarang? Enak nggak? Enak banget. Besok aku urusan di perusahaan. Pulangnya mungkin agak terlambat. Besok
Besok malam, aku akan negosiasi grup lu dengan grup Dream. Oke, kalau begitu, pulang setelah selesai. Nggak apa. Lysander, pertama kali aku hadiri perjamuan semegah ini. Nenek-nenek atau gimana? Nggak bisa jalan sendiri? Perlu aku pegangin? Jalan sendiri sana. Ada apa? Thorn, apa kamu kangen Papa Neil? Kamu bukan ayahnya Thorn, kami punya ayah. Kamu Mia kan? Aku ayahnya Thorn. Thorn selalu panggil aku begitu. Thorn, kalau panggil dia ayah, aku nggak mau bicara sama kamu. Sepertinya aku melihat ayah. Dia bersama Shirley. Lysander bilang ada urusan di perusahaan hari ini dan akan pulang terlambat. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan suamimu menyembunyikan sesuatu darimu. Tadi kamu lihat dengan jelas, kamu yakin itu ayah? Dia agak mirip ayah. Pasti salah lihat. Seharusnya dia tak di sini. Bawa mereka cari makan dulu. Aku lihat dulu. Oke, ayo. Stephanie, masih membawa anak-anakmu untuk numpang makan gratis. Shirley, kenapa kamu di sini? Presdir, lu bawa aku ke sini. Presdir lu. Hari ini Presdir lu, bawa aku ke perjamuan ini untuk tambah wawasanku. Bagaimanapun, aku ibunya Mia dan harus bertemu orang-orang kelas atas. Ini Nyonya Zoe, baru ku kenal hari ini. Nyonya Zoe, Kamu tak kenal aku? Bisa masuk pesta ini gimana? Ini istri presiden kamar dagang kota Hai. Di kota Hai, semua harus hormat Nyonya Zoe. Panggil dia Nyonya Zoe. aku tak peduli kamu Nyonya Zoe atau Nyonya Leo. Urusanku apa? Beraninya kau bersikap begitu. Percaya atau tidak, aku bisa usir kau dari sini. Stephanie, kamu tidur dengan pria tua mana? Sampai bisa masuk ke sini? Ini adalah acara grup lu dan grup Dream, pertemuan bisnis. Aku ingin tahu bagaimana tikus Scott bisa menyelinap masuk. Kalau tidak mau pergi juga boleh. Ambil segelas anggur ini. Bersulang untuk Nyonya Zoe. Mohon padanya baik-baik. Mohon dia, biarkan kau tetap di sini. Biar aku bersulang dengannya. Apa dia pantas? Aku bersulang denganmu? Itu sudah menghargaimu. Kamu bilang aku tidak pantas? Nyonya, jangan marah. Stefania, berlutut dan mohon pada Nyonya Zoe sekarang. Kalau tidak, kamu dan anak-anakmu akan diusir semua. Sudah aku bilang, dia tidak pantas. Kamu, gaun mahalku. Stefania, tidak peduli om-om tua mana yang kamu tiduri. Hari ini kamu tamat. Hentikan. Ada apa dengan Nyonya Zoe? Stephanie, beraninya kamu memukul Nyonya Zoe? Pukulanmu keras. Nyonya Zoe kenapa pingsan? Berani pukul Nyonya Zoe? Kurang ajar. Nyonya Zoe, satpam, bawa Nyonya Zoe ke rumah sakit. Stephanie, kalau Nyonya Zoe kenapa-kenapa, nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Tadi aku heran kenapa kamu bawa Nyonya Zoe menemuiku. Ternyata cuma mau mainin trik buat jebak aku. Stephanie, buat apa aku jebak kamu? Aku putri sulung keluarga Shen. Buat apa jebak seseorang yang sudah diusir dari keluarga Shen? Jadi, dia putri diusir keluarga Shen. Kurang ajar, berani pukul Nyonya Zoe. Jamuan bisnis ini perlu undangan untuk masuk. Dia bisa masuk diam-diam. Gimana cara dia masuk? Pasti dia goda om-om, kayak buat bisa masuk. Aku tidak mendorong Nyonya Zoe. Kalau tidak percaya, periksa rekaman CCTV sekarang. Kalau begitu, periksa saja rekamannya. Konyol, aku baru saja memberitahu Liam untuk merusak rekaman CCTV. Kita lihat saja apa yang akan kamu lakukan nanti. Saya manajer lobby. Siapa yang mau periksa CCTV? Manajer dorong Nyonya Zoe. Dia masih tidak mau mengaku. Perlu periksa CCTV. Dia percaya diri. Rekaman CCTV-nya sudah rusak. Dia tak mungkin berpikir, trik kecil ini bisa hentikan aku. Saya sudah membawa rekaman CCTV-nya. Astaga, Stephanie yang lakukan. Rekaman CCTV jelas tunjukkan. Dia yang dorong Nyonya Zoe. Stephanie, apa lagi yang mau kamu katakan sekarang? Video rekaman ini palsu. Bagaimana mungkin palsu? Manajer sendiri yang membawanya.
Kamu bilang rekaman ini palsu. Apa manajer juga mau menjebakmu? Saya bahkan tidak kenal siapa Anda. Untuk apa saya menjebak Anda? Aku tidak bilang Anda mau menjebakku. Lalu apa maksudmu? Kenapa bilang begitu? Video rekaman saya palsu. Maksudku, rekaman itu bukan cuma palsu. Yang dibawa manajer juga palsu. Bahkan semua video di ruang CCTV. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Kamu tidak mau mengaku mendorong Nyonya Zoe. Sampai bisa bicara omong kosong seperti itu. CCTV hotel kami dipantau 24 jam. Sistem keamanan tak bisa ditembus. Bagaimana bilang video rekaman kami palsu? Aku berani bilang, video rekaman kalian palsu. Aku punya cara untuk dapatkan video asli. Apa yang dia sombongkan? Apa mungkin dia bisa meretas virus di CCTV? Bagaimana mungkin? Dia pasti sedang mengulur waktu, menunggu pria tua itu datang menyelamatkannya. Siapa yang begitu lancang? Berani menyentuh istriku? Siapa yang berani sekali menyentuh istriku? Ketua, dialah yang mendorong istrimu dan masih tidak mau mengaku. Kamu yang dorong istriku? Tuan Zen, lihat rekaman CCTV. Anda akan tahu siapa yang mendorong istri Anda. Semua orang sudah lihat rekaman CCTV-nya. Kamu yang mendorongnya. Coba tunjukkan CCTV ke Tuan Zen. Buktinya di sini. Baik. Ini, Tuan Zane. Ternyata memang kamu yang mendorong istriku. Tunggu 3 menit. Aku bisa ambil rekaman CCTV asli. Sudah lukai istriku. Pasti tak mau mengaku salah. Berlutut. Kamu dengar tidak? Tuan Zen menyuruhmu berlutut. Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus berlutut? Berlutut. Pengawal. Paksa dia berlutut. Dasar bodoh tidak berguna. Nahan wanita saja tidak bisa. Rekamannya bisa kuambil. Kamu. Aku hanya butuh 3 menit. Tidak lebih 1 menit pun. Dan aku bisa memberimu kebenarannya. Tuan Zain, wanita sialan ini nekat sekali. Beraninya dia di depan matamu celakai orangmu. Sungguh, tidak pernah ada orang yang berani kurang ajar di hadapanku. Jelaskan, 3 menit. Kalau tak bisa buktikan diri, kau takkan pergi hidup-hidup. Keluar. Rekaman CCTV dirusak virus Liam. Bahkan, jika bisa diperbaiki, 3 menit itu mustahil. Tiga menit mana cukup? Lihat dia mau ngapain. Mustahil. Bagaimana ini bisa terungkap? Stephanie, tersisa 1 menit. Jika kamu berlutut sekarang dan memohon padaku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Presidir L sudah datang! Presidir L! Tuan Zane, siapa yang tadi kamu bilang akan kamu ampuni? Lysander, bukankah dia bilang ada urusan dan akan datang nanti? Kenapa dia bisa secepat ini? Sialan. Presiden Lu, dia melukai istriku. Presiden Lu, bukan karena dia cantik, ingin jadi pahlawan, selamatkan wanita. Aku mau jadi pahlawan, selamatkan wanita dalam kesulitan. Bukan karena dia cantik, melainkan karena dia adalah istriku. Apa? Istri Presiden lu? Ternyata dia putri sulung yang diusir keluarga Shen. Dulu, pergaulannya bebas, bahkan punya anak di luar nikah. Kenapa Presiden Lu suka orang seperti itu? Presiden Lu, meskipun dia istrimu, tapi dia telah melukai istriku. Itu juga sebuah fakta. Ambil rekaman CCTV. Masih mau bilang apa lagi sekarang? Maaf Presiden Lu. Dengar, Stefan istriku. Jangan ada yang menindasnya. Siapa berani menindasnya? Akan kubuat mereka membayar. Aku akan membuatmu membayar. Presiden Lu, apa maksudmu? Aku ketua kamar dagang. Kamu bisa apa padaku? Oh benar? Kamu akan segera tahu. Halo, ada apa? Apa? Aku diberhentikan dari jabatanku. Penggelapan dana. Masuk penjara. Ini perbuatanmu. Memang aku. Presiden lu hebat. Presiden Lu, ampunilah aku. Aku seharusnya tidak memfitnah istrimu. Nyonya Lu, tolong bantu aku bicara padanya. Nyonya Lu. Beraninya kamu menyentuh istriku. Kamu cari mati. Seret dia keluar. Ampun, Presiden. Lu, ampuni aku. Presiden Lu, ayo pergi. Presiden Lu hebat sekali. Kamu curi semua perhatian. Maaf, aku sembunyikan identitas.
Hanya maaf yang bisa kau ucapkan. Aku sebenarnya ingin menjelaskan. Presiden Stefani, maaf, aku terlambat. Presiden, Presiden, Tuan Neil tahu kamu sedang dalam masalah. Dia akan segera datang. Tuan Neil, kamu sembunyikan identitasmu atau dibully. Kamu terluka. Tidak. Belum ada yang bisa menyakitiku. Benar juga. Orang yang bisa membulimu memang belum lahir. Sini, sini. Kenapa kamu lihat dia dari atas ke bawah? Dia istriku. Jadi kamu suaminya Stefani? Benar. Ini aku. Coba katakan, bagaimana kamu bisa jadi presiden, Lu? Aku menjadi. Waktu itu, aku takut kamu. Tidak tulus pada Mia. Jadi, aku menyembunyikan identitasku. Jadi, baiklah, ini salah. Aku minta maaf. Oh, jadi begitu. Tunggu. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba jadi presiden? Lalu, siapa cowok ganteng ini? Setelah aku pergi ke luar negeri, aku mendirikan Dream Group. Dulu, Neil banyak membantuku. Aku mengerti. Jadi kamu di luar negeri, dia selalu menemanimu. Mulai sekarang, aku temanimu. Aku tak akan biarkan kau menderita. Ayo, kita pulang. Makan steak. Tunggu, Stefani. Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Kamu punya bicara di sini. Aku dan Neil masih ada urusan. Kamu bawa anak-anak pulang dulu. Ayo. Ayo, kita pulang. Stefani, aku nemu petunjuk soal putrimu. Kamu temukan petunjuk apa? Penculik putrimu berhubungan dengan grup Lu. Semua mengarah ke grup Lu. Kenapa? Kenapa Stefani selalu sangat beruntung? Kenapa buru-buru? Aku masih punya cara. Masih ada cara? Aku masih punya satu kartu as. Ikut aku menemui nenek. Kali ini, mereka pasti akan kalah. Ayo pergi. Mia, Mama sudah begitu lama menemanimu. Mama merasa kamu pasti putri Mama. Mama akan mencabut sehelai rambutmu. Kenapa kamu minum sendirian? Ada apa? Putriku. Sepertinya aku sudah menemukannya. Kalau begitu, itu kabar baik. Kalau Mia adalah putri kandungku. Kalau begitu, Lysander, bukankah dia pria brengsek dari 5 tahun yang lalu? Kalau kamu mengkhianatiku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tenang saja. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kalau kulihat-lihat, kenapa kamu mirip sekali dengan pria brengsek itu? Pria brengsek apa? Kamu sudah terlalu banyak minum. Aku antar kamu pulang. Aku tidak mabuk. Lysander. Brengsek, kamu mengerjaiku lagi. Kamu sudah bangun. Minumlah supaya tidak mabuk ini. Semalam aku tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Kemarin kamu mabuk dan bahkan memukulku. Lysander.
Dasar pria, tak punya hati. Kamu menindasku lagi. Aku tidak sengaja. Aku tahu. Sebenarnya, aku selalu ingin menemukan ibu kandung Mia. Tapi sekarang, bahkan jika ibu kandungnya ditemukan, aku tidak ingin bercerai denganmu. Kenapa? Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Dan baru-baru ini aku tahu, sebenarnya kamu... Halo, ada apa? Apa? Nenek masuk rumah sakit? Baik, aku segera ke rumah sakit sekarang. Nenek, baik-baik saja. Nenek buyut. Aduh, sayangku. Kamu di sini biar nenek buyut melihatmu baik-baik. Nenek buyut, apa nenek sakit? Iya, nenek buyut mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Mia, dia ibumu, ibu kandungmu. Saat nenek buyut sudah tiada, kamu harus mendengarkan ibumu ya. Nenek buyut, dia bukan maminya Mia. Anak konyol. Dulu kamu melahirkan anak, aku suruh orang bawa dia pergi. Kamu pasti sangat benci aku. Nenek, mana mungkin aku benci kamu? Aku tahu, nenek pasti ada alasannya. Anak penurut dan pengertian, pantas jadi menantu keluarga Luku. Lysander, hidupku akan berakhir. Satu harapanku, menikahlah dengan Shirley. Berikan Mia keluarga utuh. Yang penting sekarang, nenek jaga kesehatan baik-baik. Tidak mau menikahi ibu Mia. Bukan begitu, Nek. Yang utama sekarang adalah... Ma, ibu kandung Mia itu Shirley. Kita belum bisa memastikannya. Soal pernikahan ini, kesampingkan dulu. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang terpenting, jaga kesehatanmu. Kalian lihat aku mati. Tak serius kata-kataku. Tidak, Ma. Tolong jangan marah. Nenek khawatirkan kesehatan nenek. Nenek salah paham padanya. Nenekku sudah menikah. Apa yang kamu katakan? Menikah dengan siapa? Nenek, ini kakak iparku, istri kakakku saat ini. Nenek buyut, ini adalah mami super hebat. Benar, kakak ipar hebat. Waktu aku diculik, kupikir aku takkan kembali. Tapi tak kusangka, kakak iparku sendirian menarikku dari sarang penjahat dan menyelamatkanku. Benar, setelah bersama Stefani. Dia hebat, baik pada anak-anak. Dia urus keluarga kita, teratur. Aku suka Stefani. Panggil Nenek. Nenek, kenapa hidupku begitu menyedihkan? Mia adalah satu-satunya putriku, tapi putriku memanggil wanita lain, Mama, dan sama sekali tidak memedulikanku. Anaknya juga tidak mau menikahiku, Nenek. Aku sudah lama terpisah dari anakku, dan beginilah hasilnya. Jangan khawatir, kamu adalah ibu kandung Mia. Bahkan, jika Lysander tidak mau menikahimu, dia tetap harus menikahimu. Kakak ipar, aku percaya Lysander. Nenek yakin Shirley bukan Mia. Shirley ibu kandung Mia. Mana mungkin Liam berbohong padaku? Lysander anak ini, dia cuma gak mau nikah sama Shirley. Itu tak bisa dibiarkan. Apa kamu meragukanku? Kamu pikir aku sudah tua dan pikun dan tidak akan percaya lagi dengan perkataanku? Bukan begitu. Nenek, kalau Lysander benar-benar tak mau menikahiku, bolehkah aku bersama Mia dan tinggal bersamanya? Mia butuh seorang ibu. Dan aku juga butuh Mia. Serius? Shirley, kok bisa bilang gitu? Terang-terangan. Kakakku dan Stefani sudah menikah. Apa maksudmu dengan pindah ke sini sekarang? Mau jadi wanita simpanan kakakku? Kakakku setuju pun, aku tak setuju. Sudah, jangan bicara lagi. Aku jelas tak setuju. Shirley, apa kamu yakin Mia adalah putrimu? Laporan tes DNA yang kamu minta sudah keluar. Makasih. Baguslah Stephanie. Akhirnya menemukan putrinya sendiri. Mia benar-benar putrimu. Laporan tesnya sudah keluar.
Aku sekarang di rumah sakit. Bawa laporan tesnya ke sini. Tentu saja Mia putriku. Kamu ambil identitasku, curi posisiku. Hak apa kau tanya aku? Mengambil identitasmu, mencuri posisimu. Lucu sekali. Aku ibu kandung Mia. Benarkah? Kakak ipar? Mami? Kamu maminya Mia? Mami, mulai sekarang kita tidak akan pernah terpisah dari kakak lagi. Iya, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Stephanie, kamu andalkan Lysander. Yang suka kamu dan lancang tindasku, kan? Nenek harus membelaku. Tenang saja, selama nenek masih hidup, tidak akan ada yang bisa menindasmu. Kamu bukan maminya Mia, dasar wanita jahat. Kamu boleh tak mengakuiku, tapi aku tetap ibumu. Shirley, kamu bicara seperti itu pada Mia? Apa kamu sudah bosan hidup? Lysander, kamu bicara seperti itu pada Shirley? Apa kamu mau membuatku cepat mati? Aku tidak membentaknya. Aku hanya terbawa emosi. Kita berdua mengaku sebagai ibu kandung Mia. Omongan saja tidak cukup bukti dan tidak meyakinkan. Bagaimana kalau sekarang juga kita lakukan tes DNA? Bagaimana? Kamu tidak punya hak bicara di sini. Nenek, aku bersedia tes. Aku akan panggil dokter sekarang. Hanya tes DNA kan? Nanti akan kuberikan kejutan untukmu. Tes paternitas, putus sembah keluarga, dan rambut anak. Ini Oke. Papa perlu cabut helai rambutmu. Dia aku sendiri. Ini dia. Ini rambut anaknya. Baiklah. Laporan tesnya akan keluar sekitar 10 menit lagi. Semuanya, harap tunggu sebentar. Nenek, nanti kalau hasil tesnya sudah keluar, kalau Lysander masih tidak mau menikahiku. Begitu laporan tes paternitasnya keluar dan terbukti kalau kamu adalah ibu Mia, kita lihat saja siapa yang masih berani bicara macam-macam padamu. Nyonya, nanti malam kita makan steak. Yuk. Kita lagi rebutan hak asuh anak. Pantas nggak sih ngomongin ini? Tidak halangi kita makan steak. Laporan tesnya sudah keluar. Sini laporannya, biar aku buka sendiri. Laporan tes paternitas buktikan Shirley adalah ibu kandung Mia. Laporan ini sudah jelas menyatakan Shirley adalah ibu kandung Mia. Apalagi yang mau kamu katakan? Ma, aku baik-baik saja. Aku tak mau Lysander bercerai dan menikah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Masa kita biarkan ibu Mia sendirian di luar? Biarkan wanita sembarangan menikah dengan keluarga lu. Nenek, mereka tadi bersikeras kalau aku bukan ibu kandung Mia. Sekarang hasil tesnya sudah keluar, dia tetap tidak mau. Kenapa kalian semua suka Stephanie, tapi tidak suka pada aku? Kenapa sudah ketemu anak kandungku, tapi tetap tak bisa bersatu kembali? Ini gara-gara wanita ini. Dia bilang Shirley bukan ibu kandung Mia dan bikin onar di keluarga lu. Apa niatmu sebenarnya? Nenek, meskipun Stephanie tidak bilang apa-apa, laporan DNA ini tetap harus dilakukan. Benar, Ma. Stephanie tidak buat onar. Dia cuma ragu-ragu aja. Bukankah itu wajar? Pokoknya, aku hanya mengakui Stephanie sebagai kakak iparku. Kalian masih saja membelanya sampai sekarang. Shirley, jika laporan DNA-mu menyatakan bahwa kamu dan Mia adalah ibu dan anak, lalu kenapa laporan DNA ku bilang kalau aku ibunya? Kamu melakukan tes DNA. Lalu mana laporan DNA-mu? Laporan DNA-nya ada di sini. Tes paternitas? Ini tes paternitas untuk siapa? Tentu saja untukku dan Mia. Dari mana dapat pria pesolek ini? Laporan identifikasi yang dia pegang, bisa dipercaya? Jaga bicaramu. Jangan tidak sopan pada direktur kami. Direktur? Direktur pribadimu, panggilan sayang kalian. Aneh juga ya. Shirley, ucapanmu selalu saja menyakitkan. Buat apa meladeninya? Coba aku lihat dulu. Lihat. Kamu lihat tidak? Semua tertulis di laporan ini. Stephanie dan Mia adalah ibu dan anak. Stephanie! Laporan identifikasi palsu dikerjakan Dr. Leo. Rambutnya diambil di depan mata kalian. Laporan Stephanie dipalsukan pria ini. Kamu tidak percaya laporan. Kalau laporan ini asli, cari rumah sakit lain. Tes lagi.
Laporanmu itu pasti palsu. Dan punyaku yang asli. Kenapa aku harus tes ulang? Demi keadilan. Kenapa? Kamu takut? Atau tidak mau? Shirley bilang laporan ini palsu. Ikuti kata Stephanie. Tes ulang di rumah sakit lain. Shirley, sudah ganti fasilitas tes lain. Hasilnya pasti adil. Nanti hasil keluar, takkan bilang palsu lagi kan? Tidak. Gimana? Rahasiaku terbongkar. Bagaimana ya keadaan di pihak Liam? Shirley, kenapa kamu gemetaran? AC di sini terlalu dingin. Memangnya aku tidak boleh kedinginan? Tuan Lysander, laporannya sudah keluar. Anda boleh pergi? Nenek, silakan lihat sendiri. Shirley dan Mia. Tidak ada hubungan darah. Stephanie dan Mia terbukti memiliki hubungan ibu dan anak. Sudah kubilang berkali-kali. Ya mamiku, kalian semua gak percaya padaku. Mia, kali ini papi dan mami kita tidak akan terpisah lagi. Ada apa? Katanya Shirley ibu kandung Mia. Kenapa bisa berubah? Nenek Stephanie, cucu Ton. Dia dan Mia kembar tidak identik. Ternyata mereka kembar tidak identik. Untung aku tak sadar mereka kembar. Yang diutus saat itu hanya mencuri satu anak, tinggalkan satunya di sisi Stephanie. Cucuku sayang, cepat kemari. Biar nenek buyut. Lihat. Anak ini cakep sekali. Kakak, karena Stephanie adalah ibu kandung Mia. Lalu, bagaimana Shirley bisa punya cincin giok yang kau hilangkan itu? Malam itu, Liam membiusku. Saat aku tidak sadarkan diri, dia mengambil cincin itu, lalu memberikannya pada Shirley. Pantas saja. Aku tidak pernah melihat cincin itu lagi. Liam, dasar bajingan pengkhianat. Dia tega berkomplot melawan keluarganya sendiri. Bahkan malam itu, Leah diculik oleh geng naga hitam. Liam juga dalangnya. Apa? Selama ini aku begitu baik padanya, tapi dia malah menyuruh orang menculikku. Anak itu Liah, sebenarnya apa maunya? Ma, jangan khawatir soal ini. Kebenarannya akan segera terungkap. Tuan Lysander, gawat. Ada apa? Liam ingin melengsarkan Anda dari jabatan. Dia mau jadi CEO. Oh, begitu? Dia mau melengsarkanku? Ini semua salahku. Ini semua karena aku. Liam membawa pulang wanita ini, bilang dia adalah menantu keluarga kita. Tapi tak satu pun dari kalian yang mengenalinya. Dia mau aku memberikan semua sahamku padanya, supaya dia bisa membuat Lysander menikahi wanita ini. Kalian semua akan tamat. Kalian semua akan habisin kalian. Kalian semua akan hancur lebur. Stephanie, kalaupun kamu ibu kandung Mia, memangnya kenapa? Hari-hari bahagiamu akan segera berakhir. Perusahaan Stephanie ada urusan mendadak. Aku harus ke sana. Ini untukmu. Oke. Cepat pergi. Kalau pergi, mungkin takkan kembali. Maksudmu? Lia menyewa sebuah organisasi pembunuh bayaran yang terkenal secara internasional untuk memastikan keselamatannya. Selama kamu berani menghentikannya, maka kalian semua akan mati. Bagaimana ini, Tuan Lysander? Aku ikut. Jangan pergi. Terlalu berbahaya. Aku punya cara jaga anak-anak. Dasar wanita jahat. Dasar wanita jahat. Wanita jahat. Diam. Aku muak melihat kalian. Saya nggak sempat culik kalian, lalu tenggelamkan di sungai. Beraninya? Akan kuhancurkan mulutmu. Kita lihat sampai kapan kamu sombong. Kalian tamat. Dan kamu, Stephanie, setelah Lysander tamat, kamu akan kembali menjadi jalang yang dihina semua orang. Benarkah? Sepertinya aku harus mengecewakanmu. Apa maksudmu? Bukankah sudah kubilang, Stephanie adalah ketua Dream Group kami. Apa ketua Dream Group? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jadi aku tak bergantung pada siapapun dan bisa hidup dengan baik. Tidak sepertimu yang cuma bergantung pada pria satu-satu. Ini tidak mungkin. Tuan Liam, Lysander sudah bergegas ke perusahaan. Akhirnya dia datang. Persiapannya gimana? Semua anggota Shadow sudah tiba. Semua siap, Tuan Liam. 2 pemegang saham lagi. Coba memberontak. Sudah kami beri pelajaran. Sekarang jauh lebih patut. Pertunjukan sesungguhnya segera dimulai. Bersiaplah. Keluarkan semua anggota Shadow. Baik. Yoho, bukankah itu Tuan Lysander? Kau sudah datang jauh-jauh. Apa kau kesini untuk mengundurkan diri sebagai CEO? Panggil yang keluar. Mau ketemu Tuan Liam? Harus sendirian. Yang di belakangmu dilarang masuk. Kalau begitu, aku ingin lihat apa orang-orangmu bisa menghentikanku. Glenn, kukira kau bawa lebih banyak orang.
Cuma 4 orang. Mereka pembunuh Shadow. Semua dari organisasi Shadow. Ada api kau. 3 kata cukup. Serang? Kenapa kalian ikat aku? Ikat dia. Lepaskan. Ini tidak mungkin. Shirley, ini tidak mungkin. Kakak ipar, kenapa Shirley bertingkah seperti orang gila? Abaikan dia. Lysander mungkin dalam bahaya. Aku harus bantu dia. Hei, kakak ipar, sangat berbahaya. Tapi engkau tetap pergi. Kau benar-benar mencintai kakakku. Stephanie, kalau mau pergi, hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir. Aku ikut. Tidak perlu jaga mereka di sini. Aku titipkan padamu. Glenn, gimana Liam? Panggil CEO Liam ke sini. 4. Pembunuh bayangan. Kenapa dengar kamu? Lalu tiba-tiba dikhianati. Lysander, kamu ngapain? Apa kamu tidak tahu? Serang lama Shadow di Haijeng. Sudah kuhancurkan. Mereka sudah berpihak pada aku. Bagaimana mungkin pembunuh bayangan lebih baik mati daripada menyerah? Bagaimana mungkin mereka berpihak padamu? Karena pesonaku, tapi sayang sekali, yang di luar negeri. Aku belum sempat menanganinya. Bagaimana mungkin? Cukup bicaranya. Di mana Liam? Katakan padaku. Sudah kuberi kesempatan, tapi kamu gak mau. Aku akan lakukan sendiri. Bawa ponsel ke sini. Kirim pesan ke Liam. Tunggu saja, Liam akan segera datang. Licik. Kenapa kamu duduk di sini? Kalau aku tidak duduk di sini, apa kamu mau aku seperti Glenn? Diikat dan dilempar ke lantai? Tuan Liam, lari-lari. Dasar sampah tidak berguna. Aku beri kamu banyak pembunuh bayangan, tapi malah kau diikat. Bahkan tak bisa kalahkan dia. Tuan Liam, kita semua ditipu oleh Lysander. Pembunuh bayangan itu sudah berpihak pada Lysander. Pembunuh bayangan berpihak padanya. Kamu yang salah malah salahkan orang lain. Kenapa kamu nggak mati aja? Lysander, ajalmu sudah tiba. Tuan Liam, hati-hati, ada pembunuh bayangan di sekitarmu. Mungkin mereka orangnya Lysander. Bisa saja mereka berbalik menyerangmu nanti. Diam. Pergi. Tuan Liam, pergi sana. Kamu tahu tentang Remnant Souls, senjata rahasia, Shadow. Aku habiskan banyak uang untuk suruh mereka bunuh kau. Kamu sangat ingin membunuh. Tentu saja, aku memimpikan kematianmu. Jangan mati di tangan orang lain. Aku ingin bunuhmu sendiri, lalu rebut semua milik grup lu. Aku tidak pernah tahu. Kamu begitu membenciku. Tentu kamu tak akan tahu. Kamu selalu merasa hebat. Bagaimana bisa kau lihat aku? Hanya karena kamu putra sulung keluarga lu. Sejak kamu lahir, kamu sudah menjadi pewaris keluarga lu. Lalu bagaimana denganku? Aku selalu harus menerima sisa-sisamu. Ayahmu tahu cara menyenangkan kakek, sedangkan ayahku tidak. Itu sebabnya selama ini, kamu dapat semua keuntungan di keluarga lu. Bagaimana keluarga kami? Kamu tak perlu lakukan apa-apa. Kamu pewaris grup lu. Sedangkan aku, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Kalian semua meremehkanku. Aku meremehkanmu. Lihat dirimu sekarang. Kenapa kamu pura-pura tidak bersalah? Dulu aku ada proyek, lalu minta investasi padamu. Terus, apa yang terjadi? Kamu bahkan tak mau lihat, langsung menolakku. Kamu bilang aku tak cocok untuk proyek itu. Kalau bukan itu apa? Sudah kuselidiki proyek itu. Ada yang sengaja pasang jebakan untuk memancingmu masuk. Makanya aku tak investasi padamu. Aku sudah peringatkanmu. Setelah ini, kamu pikir aku masih percaya padamu? Gara-gara kamu gak mau investasi waktu itu, aku kehilangan segalanya. Sekarang kamu di tanganku. Hari ini aku akan membunuhmu dan ambil kembali semua milikku. Lakukan. Kamu mau membunuh Lysander? Tanya dulu aku setuju atau tidak. Stephanie, kenapa kamu di sini? Aku khawatir padamu. Aku tak mau kamu dalam bahaya. Kita suami istri. Hadapi masalah bersama. Tentu saja bersama. Aku dan Shadow ada urusan lama. Ayo selesaikan. Ada yang mau mati lagi? Bagus. Bisa temani di jalan ke neraka? Tuan Lysander, lindungi istriku. Aku tidak butuh. Mereka sama sekali bukan tandinganku. Jangan khawatir. Tunggu aku di sana. Kalau begitu, hati-hatilah. Kalian benar-benar berani. Berani-beraninya kalian menyerangku. Liam, anak buahmu yang tidak berguna ini bisa mengalahkanku. Stephanie meremehkan musuh. Bisa bikin kau kehilangan nyawa. Mereka dari Organisasi Pembunuh Bayaran Internasional, Shadow. Lalu kenapa? Jangankan beberapa anjing Shadow yang menggonggong di sini, bahkan pemimpin Shadow datang, aku tak takut.
Sombong sekali. Berani perlakukan Shadow kami begitu. Hari ini, nyawamu kuambil pribadi. Flander di sini pasti tak berani bicara begitu padaku. Kamu kenal pemimpin Shadow, Flander. Bagaimana? Aku tahu Flander. Kaget? Baik, ku beritahu. Aku juga kenal Yuri. Yuri. Dia komandan tertinggi dari organisasi bayangan kami. Kau tahu namanya? Mungkin. Kau kenal seseorang dari organisasi bayangan kami. Bagaimana mungkin? Yuri tidak pernah berurusan dengan orang luar. Satu-satunya interaksinya dengan orang luar adalah saat membunuh mereka. Hanya orang mati. Yang masih tahu nama Yuri. Katakan, siapa kau sebenarnya? Karena namaku adalah Sandra. Kenapa istriku juga punya nama samaran ini? Pantas saja dia sangat jago bertarung. Aku benar-benar tertipu. Dia bilang padaku, cuma belajar teknik bela diri. Aku malah percaya. Baguslah, kalau Nyonya sehebat ini. Sandra tak mungkin di luar negeri. Dia ada di sini. Di luar negeri, jadi aku tidak boleh kembali. Aku sendiri yang membunuh Yuri dan mantan bawahannya. Jadi sekarang aku bebas. Aku bisa pergi kemana saja. Kau bunuh Yuri? Sandra pembunuh bayaran misterius dalam organisasi. Dan senjata misterius dilatih oleh bayangan di dunia internasional. Hanya ada rumor mengerikan. Tak ada yang pernah melihatnya. Sandra bunuh Yuri. Kemungkinan besar terjadi. Apa yang perlu ditakutkan? Omong kosong. Kalian percaya begitu saja apa katanya? Dan kalian masih mengaku sebagai pembunuh bayaran terbaik organisasi bayangan. Benar juga. Kau bilang kau adalah Sandra. Kami ingin mengujinya untuk melihat kau asli atau palsu. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita coba. Kalau begitu, ayo kita coba. Sombong sekali. Hari ini, nyawamu akan jadi milikku. Semuanya. Serang dia. Wanita ini kok kuat banget. Pantasan Rick tewas di tangannya. Apa? Dia juga membunuh Rick. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Informasi Shadow sangat lambat. Rumput di makam Rick sudah tinggi. Dan kalian masih tidak tahu? Kamu benar-benar Sandra. Sandra, apaan? Kalian tak bisa menang. Katanya dia terlalu hebat. Dasar pecundang. Masih berani mengaku kalau kalian hebat, padahal mengalahkan seorang wanita saja tidak bisa. Ikat orang ini. Ikat mereka semua. Dan seret pergi. Jangan dekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Stephanie, jadi kamu juga dipanggil Sandra? Suamimu sendiri, bahkan tidak tahu. Aku hanya takut membuatmu kaget. Apa lagi yang mau kamu katakan? Aku tak terima. Ini gara-gara Praejoach itu. Mereka rusak rencanaku. Aku tak terima. Aku tak terima. Sudah jadi begini, kamu masih tidak mau mengakui kebodohanmu. Kamu tidak mungkin berpikir kalau aku mengandalkan favoritisme kakek untuk bisa stabil mengelola grup lu selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena itu, kalau saja keluargaku yang disayang, grup lu seharusnya menjadi milikku. Akulah pewaris sejati grup lu. Sudah tidak tertolong. Dan bawa Shirley, ambil cincin jiok yang kubuang, lalu bersandiwara di depanku. Kau pikir aku percaya? Jadi kamu ikuti permainanku dari awal? Benar. Kalau aku tidak mengikuti permainanmu, bagaimana aku bisa menyingkirkanmu selamanya? Lysander, kamu licik. Licik. Kau pikir aku akan diam saja saat kau celakai keluargaku dan rebut grup lu? Keluarga lu sudah memperlakukanmu baik, hanya kamu yang berpikir seluruh dunia berutang padamu. Bukan! Kalian yang salah padaku! Kalian yang salah padaku, Liam! Mencuri rahasia perusahaan, menculik Lea. Laporkan saja ke polisi, bawa dia pergi. Baik. Kak, aku salah! Tuan Lysander, beri aku kesempatan! Kak, beri aku kesempatan! Aku salah, Tuan Lysander! Stephanie, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah sangat menderita. Asalkan aku bisa menemukan Mia, semuanya sepadan. Bagaimana denganku? Apa aku tidak penting? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menyerah mencarimu. Ini semua salahku. Kalau saja aku menemukanmu lebih cepat, kamu tidak akan menanggung semuanya sendirian. Atau begitu menderita di luar negeri. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Aku akan bertanggung jawab atas sisa hidupmu.
Mulai sekarang, baik-baik padaku. Kalau tidak, tinjuku takkan memaafkanmu. Aku tidak akan berani. Leah, Thorn Mia. Aneh sekali. Kenapa tidak ada orang di sini? Kejutan! Mama, Leah, apa yang sedang kalian lakukan? Stephanie. Stephanie. Menikahlah denganku. Bukankah kita sudah menikah? Meskipun kita sudah menikah, itu hanya sebuah kebetulan. Hari ini aku ingin melamarmu secara resmi di hadapan keluarga kita dan anak-anak kita dari pernikahan kita yang tidak disengaja hingga semua yang terjadi setelahnya. Aku sudah jatuh cinta padamu. Ini bukan hanya karena kamu adalah ibunya Mia. Stephanie, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah denganku. Terima dia. Terima dia. Aku bersedia. Stephanie, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Ayah dan ibu tidak akan pernah terpisah lagi.